Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit seperti guntur bergemuruh. Seseorang masih bisa mendengarnya dengan jelas bahkan lebih dari 100 km jauhnya. Guntur keras bergema di langit, menyebabkan banyak orang di tanah terbuka mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka hanya bisa melihat bahwa nyala api ungu tua telah menjadi seperti padang rumput. Langit yang sangat besar ditempati oleh gelombang api. Di tengah gelombang api ungu adalah sekelompok api hijau tua yang sangat terang. Itu berdiri dengan anggun tanpa mempedulikan bagaimana api ungu tua menyerang. Nyala api hijau tua yang aneh tiba-tiba bergetar setelah beberapa napas. Segera, badai api yang hebat meletus darinya. Setiap area yang ditempati oleh api hijau tua akan menyebabkan api ungu segera menjadi seperti es pertemuan minyak yang mendidih karena dengan cepat tersebar. Cara itu benar-benar tampak seolah-olah itu bukan tandingan untuk pertukaran dengan api hijau tua. Nyala api hijau gelap awalnya hanya selebar beberapa kaki. Namun, setelah ekspansi seketika, nyala ungu tua yang telah menyebar ke seluruh langit dikeluarkan dan ditelan oleh api lainnya dalam sekejap mata. Gruk, 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 gruk. Sosok manusia yang tersembunyi di bawah gugusan api ungu tua akhirnya terungkap setelah nyala api itu dikeluarkan. Kekuatan menakutkan yang seketika meletus mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cara yang seperti semburan. Seteguk darah merah cerah segar diludahkan di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia turun dari langit dengan lemah. Tubuh dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan tertegun di tanah terbuka. Ketika masih sekitar beberapa puluh meter dari tanah, Yun San yang berwajah agak muram di atas panggung pernikahan akhirnya melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan menerima tubuh dan perlahan mendarat di tanah. Ekspresi Gu He pucat putih saat dia mendarat di tanah. Sudut mulutnya dipenuhi jejak darah. Beberapa perasaan tertekan ada di matanya. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan menakutkan yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia terima. Selain itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan diam-diam telah menarik beberapa kekuatan sebelum yang terakhir melepaskan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan besar bahkan Gu He akan kesulitan melestarikan hidupnya hari ini. Setidaknya, dia terluka parah. Banyak tatapan di sekitar memandangi Gu He berwajah pucat di sisi berlawanan. Tempat itu langsung sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Kejutan yang tertinggal di mata mereka menyebabkan mereka masih kesulitan menerima kenyataan. Seorang anggota generasi muda yang baru berusia sekitar 20 tahun benar-benar telah mengalahkan elit asli Dong Huang dalam 10 pertukaran singkat. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang merasa situasinya sedikit terlalu seperti mimpi. Banyak tatapan tertegun berhenti pada Gu He sejenak. Kemudian, mereka segera dan secara bersamaan bergerak menuju langit tanpa persetujuan sebelumnya. Pada saat ini, nyala api hijau tua yang menyebar ke langit telah menghilang. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di dalamnya. Api hijau tua menyala perlahan. Tingkah laku sang ahli berada pada tahap embrioniknya. Jia Xingtian dan yang lainnya menyaksikan Gu He yang dikalahkan dalam serangan terakhir dari titik tertentu di langit. Mereka juga menghela nafas lega dan bertukar pandang satu sama lain. Semuanya diam-diam tercengang. Orang ini memang menakutkan. Serangan mengerikan yang dia tunjukkan sebelumnya kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa diblokir oleh Hai Bodong dan Jia Xingtian. Sakit kepala kita berkurang satu sekarang karena Gu He telah dikalahkan. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya setelah menyetujui tantangan Xiao Yan di depan banyak orang. Hai Bodong menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa. Aye, bagaimanapun, pertarungan besar yang intens sebelumnya telah membuat Xiao Yan sangat lelah. Untungnya, orang ini punya cukup banyak pil obat. Kecepatan pemulihan dokinya jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika tidak, situasinya mungkin akan sangat buruk dalam pertarungan besar dengan Yun San nanti. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memasukkan beberapa pil obat ke mulutnya setelah mengalahkan Gu He sebelumnya. Saat pertarungan besar dimulai nanti, kalian semua harus pergi dan memblokir sesepuh dari Mystic Cloud Sekte.
Jangan biarkan mereka membuat formasi dan menyerang bersama. Jika tidak, kemungkinan akan ada cukup banyak masalah. Adapun Yun San, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Serahkan dia pada Xiao Yan untuk ditangani. Tatapan Hai Bodong perlahan menyapu ke arah Mystic Cloud Sekte yang sangat besar dan berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat sesepuh Sekte Mystic Cloud yang ditangguhkan di udara. Biarkan dia berurusan dengan Yun San sendirian, bukankah itu sedikit berisiko? Wakil Ketua Asosiasi Alkemis, Kimier, ragu sejenak sebelum berkata. Tenang, jangan lupa kalau Xiao Yan masih mendapat bantuan dari guru misterius itu. Selain itu, jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, Wout Jia dan I atau Serenesi sekaligus dapat dengan cepat membebaskan diri kita sendiri dan memberinya uluran tangan. Mengingat kekuatan menakutkan dari sedikit dari kita, kemungkinan kita bahkan bisa melawan Yun San untuk sementara waktu. Tatapan Habodong melirik Yun San di tengah panggung pernikahan di tanah terbuka dan perlahan menjawab. Saya akan mengeluarkan sinyal saat pertarungan dimulai. Pada saat itu, 100.000 tentara di kaki gunung akan segera menyerang gunung saat dipimpin secara pribadi oleh Yao Ye. Jia Xingtian mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Hai Bodong juga mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya terfokus pada Yun San saat dia dengan dingin berkata, selanjutnya, kita harus mengawasi bajingan tua ini. Mata Gu He berwajah pucat di tanah terbuka akhirnya mulai pulih beberapa warna setelah dia sejenak linglung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria muda berjubah hitam tinggi dan tertawa getir. Kamu telah menang. Semua orang di tempat terbuka tercengang ketika mereka mendengar Gu He secara pribadi membuka mulutnya untuk mengaku kalah. Mereka bisa membayangkan betapa pukulan besar kekalahan memengaruhi Gu He. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan Mystic Cloud Sekte hari ini. Gu He tiba-tiba tersenyum. Tatapannya segera menyapu ke arah Yun Yun, yang diam-diam berdiri di bawah panggung pernikahan. Tubuhnya bergetar dan jubah pernikahan yang dibuat dengan hati-hati itu robek sedikit demi sedikit sebelum akhirnya berubah menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Yun Yun, mungkin pilihanmu benar. Aku memang lebih rendah darinya. Yun Yun terdiam saat dia melihat senyum pahit Gu He. Gu He memiliki kebanggaan yang ekstrim jauh di dalam tulangnya. Orang bisa membayangkan pukulan macam apa yang dia terima setelah dikalahkan oleh Xiao Yan untuk membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat ini. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak memiliki banyak luka serius, Gu He melambaikan tangannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Yun San di atas panggung pernikahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, pemimpin sekte Yun San, Gu dia telah kalah hari ini dan harus melakukan apa yang aku janjikan. Saya tidak akan lagi campur tangan dalam masalah ini antara kedua belah pihak. Pemimpin sekte, tolong akhiri pernikahan ini. Selamat tinggal. Gu He mengabaikan ekspresi jelek Yun San setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berbalik dan melangkah keluar dari Mystic Cloud Sekte di depan banyak tatapan mengamati di sekitarnya. Banyak percakapan pribadi terdengar di lapangan setelah sosok Gu He perlahan menghilang. Beberapa ahli yang diundang oleh Gu He saling bertukar pandang. Mereka tertawa getir. Karena karakter utama sudah pergi, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Gu He dan secara alami tidak akan menolaknya jika dia ingin mereka membantunya. Namun, Gu He kalah tanpa keluhan dan wajar jika mereka tidak bisa menyerang dengan paksa. Selain itu, bahkan jika mereka ingin melangkah maju, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari penghinaan sendiri. Bahkan seseorang dengan kekuatan Gu He tidak dapat menahan lebih dari 10 pertukaran dengan Xiao Yan, apalagi mereka. Karena Gu He sudah pergi, mereka secara alami tidak akan terus tinggal. Meskipun mereka merasakan antisipasi besar untuk pertempuran besar menakutkan yang akan meletus di gunung awan berkabut ini, mereka bukanlah orang bodoh. Sepertinya mereka akan mendapat masalah jika mereka diseret ke dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, setelah orang-orang ini diam-diam bertukar pandang, yang lebih baik menangkupkan tangan mereka ke arah Yun San di panggung pernikahan sementara orang-orang eksentrik itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum mereka semua berbalik dan menuju keluar dari Mystic Cloud Sekte. Tanah terbuka segera menjadi sedikit lebih kosong setelah para ahli ini pergi.
Mereka yang tersisa kebanyakan adalah orang-orang yang diundang oleh Mystic Cloud Sekte serta para ahli atau faksi yang takut akan kekuatan Yun San. Meskipun mereka tahu bahwa mereka hanya akan terlibat secara polos ke dalam masalah jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka hanya bisa menguatkan kulit mereka dan tetap menghadapi ekspresi Yun San yang semakin serius. Di panggung pernikahan, kelopak mata Yun San bergerak-gerak sementara para ahli ini pergi bersama Gu He. Ekspresinya suram. Dia telah merencanakan untuk mengajak orang-orang Xiaoyan dan Gu He untuk terlibat dalam perkelahian besar sementara dia akhirnya mendapatkan keuntungan darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengusulkan perjanjian pertukaran 10 ini dan benar-benar akhirnya mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Selain itu, apa yang menyebabkan kemarahannya meningkat adalah bahwa Gu He yang berpikiran tunggal ini bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan dengan patuh membawa orang-orangnya pergi. Orang bodoh. Dia hanya memiliki beberapa keterampilan dengan alkimia tapi pikirannya sangat kaku. Yun San dengan muram dan dengan marah mengutuk di dalam hatinya saat dia perlahan menghirup udara. Dia menekan mood yang berputar di dalam hatinya sebelum berdiri dari kursi dan perlahan berjalan menuju tepi panggung pernikahan. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pria muda berjubah hitam di langit. Xiaoyan, saya harus mengakui bahwa Anda telah menjadi jauh lebih kuat selama 3 tahun ini, Yun San dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat suaranya perlahan terdengar. Xiaoyan melirik Yun San dari langit sambil tertawa dingin, apakah kamu akhirnya tidak bisa tetap duduk? Namun, jika ini yang Anda andalkan, leluhur ini, mengacu pada Douzong ini, akan memberitahu Anda bahwa Anda pasti tidak akan dapat turun ke Gunung Mystic Cloud hidup-hidup. Yun San menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin saat sepasang tangan tiba-tiba menegang. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Saat aura menakutkan menyebar, banyak ahli di bawah panggung pernikahan segera merasakan napas mereka menjadi tumpul. Mereka terkejut menyadari bahwa doki di dalam tubuh mereka beredar agak lamban dalam menghadapi penindasan semacam ini. Bahkan aura elit Douzong saja sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Yun San. Orang ini memang jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Tampaknya kali ini, itu benar-benar akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Semua anggota Mystic Cloud Sekte dengarkan, jangan tinggalkan penjajah hari ini. Yun San mengangkat matanya saat suaranya yang padat dan dingin perlahan bergema tanpa henti di seluruh langit. Aku ingin semua orang di Kekaisaran Jiama tahu bahwa siapapun yang berani menyinggung Mystic Cloud Sekte kita akan dibunuh tanpa ampun. Suasana di Mystic Cloud Sekte segera menjadi tegang setelah tangisan dingin Yun San yang padat terdengar. Angin musim gugur bertiup melewati, mengangkat beberapa daun yang gugur saat itu membawa niat membunuh yang dingin yang menyebabkan seseorang tanpa sadar meringkuk di tubuhnya. Sesepuh Mystic Cloud Sekte yang dengan sungguh-sungguh menunggu di seluruh Mystic Cloud Sekte sejak beberapa waktu lalu perlahan-lahan mengungkapkan sayap doki di punggung mereka setelah mendengar tangisan dingin Yun San. Mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam yang berisi kilatan dingin melompat keluar. Banyak mata yang tajam dan bersinar tertuju pada kerumunan manusia di langit yang memiliki barisan yang sama kuatnya. Xiaoyan menatap wajah Yun San, yang samar-samar membawa senyum buas. Sudut mulutnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan padat. Dia melirik ke arah Yun Yun di sisi panggung pernikahan yang wajahnya menjadi cemas karena suasana pertempuran sebelum dengan lembut berkata, Yun San, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata yang kejam seperti itu. Anjing tua, kamu telah menyebabkan ayahku hilang dan menghancurkan klan Xiaoku. Sekte Mystic Cloud dan saya sudah berada dalam keadaan di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai paroki lain. Hari ini, entah Mystic Cloud Sekte Anda dieliminasi dari Kekaisaran Jiama atau saya, Xiaoyan, akan mati di sini. Yun San sangat marah karena berulang kali dipanggil sebagai anjing tua oleh Xiaoyan sehingga sudut mulutnya bergerak-gerak. Yun San menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian untuk menenangkan dirinya. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, bajingan kecil, ayahmu bukan tanganku. Kalau tidak, saya akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hati saya. Tidak di tanganmu. Xiaoyan segera menyipitkan matanya saat mendengar ini. Tinju di bawah lengan bajunya menegang saat dia tertawa. Anjing tua, kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte awan berkabut Anda.
Cahaya di mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah tawanya terdengar sebelum dia melihat Yun Yun di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulut untuk berbicara dengannya sejak dia muncul. Apakah kamu sekarang mengerti? Saat itu, apakah Anda tidak membuka mulut untuk membuktikan bahwa Misty Cloud Sekte tidak ada hubungannya dengan masalah tentang ayah saya? Wajah cantik Yun Yun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan dalam suara Xiao Yan. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia pasti telah salah paham dengan Misty Cloud Sekte. Namun, kata-kata yang diucapkan hari ini dari mulut Yun San seperti tamparan yang dengan keras mengenai wajahnya. Jadi kamu benar-benar melakukannya. Wajah Yun Yun dipenuhi ketidakpercayaan. Bibir merahnya bergetar saat suasana hatinya mulai berfluktuasi. Tatapan Yun Yun beralih ke Yun San dan akhirnya tidak bisa menahan raungan marah. Yun Yun, ingatlah bahwa Anda juga anggota dari Misty Cloud Sekte. Sekarang, kamu benar-benar berani berteriak padaku karena seorang bajingan kecil yang berpikir untuk melenyapkan Misty Cloud Sekte kita sepanjang hari. Di mana Anda membuang bertahun-tahun ajaran saya? Yun San dengan lembut meraung marah. Wajahnya dipenuhi amarah. Jelas, Yun Yun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya karena di depan umum mengaum padanya. Yun Yun tersenyum sedih. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa itu karena momen kemarahan Xiao Yan saat itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan sembrono yang mengubah Misty Cloud Sekte menjadi musuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya sendiri. Sekte Misty Cloud menyebabkan ayah Xiao Yan hilang, oleh karena itu, Xiao Yan pasti akan merasa sangat sedih dengan situasi seperti itu. Namun, dia bersikeras untuk menjadi bagian dari Misty Cloud Sekte saat itu. Sepertinya hatinya pasti sangat kecewa dengannya saat itu. Tangan halus Yun Yun di bawah lengan bajunya mencengkeram sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyayat hati muncul saat kukunya menusuk ke telapak tangannya. Sekarang, dia mengingat mata sedingin es dari pemuda yang dikejar oleh Misty Cloud Sekte untuk jarak yang sangat jauh. Yun Yun dapat memahami bahwa dia seharusnya mendapatkan kebencian yang ekstrim sejak awal. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Xiao Yan bisa melihat tubuh Yun Yun yang tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Alisnya berkedut dan dia segera mengeraskan hatinya dan mengalihkan pandangannya sebelum dengan dingin berbicara kepada Yun San, jika ayahku tidak ada di Misty Cloud Sekte, di mana dia? Dia ada di tempat yang tidak akan pernah Anda ketahui. Terlebih lagi, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkannya. Yun San tertawa dengan gaya yang gelap dan dingin. Karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Dia seharusnya berada di tangan Hall of Souls kan? Mata Yun San tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri dengan lembut mengambang keluar dari mulut Xiao Yan. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih padat dari sebelumnya. Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Souls. Oh, itu benar. Seharusnya tubuh spiritual di dalam dirimu yang memberitahumu tentang mereka. Kata-kata Yun San juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sebenarnya menyadari keberadaan Yao Lao, sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Hall of Souls. Sepertinya hari ini dia juga harus berhati-hati. Saya secara alami akan menyelesaikan masalah ayah saya. Namun, sebelum ini, aku harus menghabisimu. Anjing tua Xiao Yan secara bertahap menenangkan fluktuasi di dalam hatinya. Doki yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yun San tersenyum. Namun, seutas benang kegelapan yang dingin merembes dari senyumannya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berbicara dengan senyum lebat. Kali ini, aku akan menyebabkan klan Xiao Mu benar-benar menghilang dari kekaisaran Jia Ma. Semuanya dari Misty Cloud Sekte, dengarkan. Membunuh. Suasana penyebaran tegang segera pecah setelah kata terakhir Yun San terdengar. Dia melihat sayap yang mengepak di punggung banyak sesepuh Misty Cloud Sekte yang melayang di udara sebelum mereka melayang ke langit dan dengan samar mengelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka membentuk formasi. Menyerang. Hai Bodong juga menjerit keras saat semua sesepuh dari Misty Cloud Sekte pindah. Sayap es di punggungnya mengepak dan doki yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil ungu pemulihan spiritual, kekuatannya secara bertahap mendekati puncaknya dalam beberapa hari.
Meskipun dia masih memiliki celah dibandingkan dengan seseorang di puncak kelas Do Huang, seperti Jia Xingtian, dia tidak jauh dari itu. Karenanya, auranya yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang berubah saat meletus. Hai Bodong adalah orang pertama yang terburu-buru setelah auranya meledak. Pilar Doqi seperti pedang sedingin es menyebar dan terkunci pada orang tua yang kuat di antara banyak sesepuh. Seperti kata pepatah, suatu tindakan akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Inisiatif Hai Bodong untuk menyerang segera menyebabkan komisi skala besar. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Paul Yinggu, Ziyan, dan yang lainnya langsung mengikuti dari belakang. Mereka melepaskan Doqi yang menakutkan satu demi satu, menyebarkannya ke seluruh langit Misty Cloud Mountain. Kekuatan yang diciptakan Doqi menutupi seluruh puncak gunung. Beberapa dari individu yang lebih lemah merasa sesak napas hanya karena berada di bawah tekanan semacam ini. Membunuh. Para tetua dari Misty Cloud Sekte menolak untuk kalah oleh momentum serangan kelompok Hai Bodong. Mata mereka menunjukkan cahaya yang kuat saat mereka menjerit keras. Di bawah banyak tatapan kaget dari bawah, mereka mengedarkan Doqi di dalam tubuh mereka secara ekstrim sebelum menyerang ke depan dengan kasar. Blar. Dua barisan yang menakutkan langsung bertabrakan di langit. Segera, banyak ledakan energi seperti guntur dan riak energi bergema dan muncul di langit. Blar. Xiaoyan digantung sendirian di udara di luar lingkaran pertempuran yang kacau balau. Tidak ada satupun penatua Misty Cloud Sekte datang untuk menyerang dia. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap menyerahkan orang ini kepada Yun San untuk diselesaikan secara pribadi. Tatapan Yun San menyapu pertempuran yang sangat intens di medan pertempuran sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah hitam di langit yang telah melipat tangannya. Dia mengeluarkan senyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawah sebelum berteriak dengan dingin kepada seorang murid Misty Cloud Sekte di samping, "Jaga dia dengan baik." Beberapa murid Misty Cloud Sekte buru-buru menanggapi dengan hormat setelah mendengar perintah Yun San. "Aku akan datang dan memberimu pelajaran setelah aku menghabisi bajingan kecil ini." Yun San dengan dingin melirik Yun Yun sebelum dia segera membalikkan tubuhnya. Setelah itu, dia menahan dirinya di udara dan dengan lembut melangkah maju dengan kakinya. Seolah-olah dia perlahan-lahan menaiki tangga. Namun, tangga dalam kasus ini diaglomerasi dari udara tak terlihat. Seorang elit Dozong bisa melayang ke langit seolah-olah sedang berjalan di tanah datar tanpa bergantung pada sepasang sayap Doqi. Pertarungan tanpa batasan seperti ini secara alami menyebabkan kelincahan dan waktu reaksi mereka meningkat. Langkah kaki Yun San menginjak udara kosong. Sesaat kemudian, dia digantung di daerah tidak jauh dari Xiaoyan di depan mata banyak orang di tanah terbuka di bawah. Dua tatapan gelap dan dingin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terjalin bersama saat kedua orang itu berhadapan satu sama lain. Percikan langsung melesat saat niat membunuh menyebar. "Anak kecil, kamu telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun lalu. Hari ini, leluhur ini, mengacu pada Dozong, akan membiarkan hidup Anda berakhir di tempat ini." Senyuman buas muncul di wajah Xiaoyan saat Yun San berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Saya secara kebetulan membutuhkan kerangka milik seorang elit Dozong. Meskipun aku sangat membencimu, anjing tua, aku hanya akan berimprovisasi dan memanfaatkanmu." Xiaoyan tertawa. "Aku sudah 3 tahun tidak melihatmu tapi mulutmu masih keras kepala. Karena itu masalahnya, leluhur ini secara pribadi akan melihat seberapa banyak Anda telah meningkat selama 3 tahun ini." Yun San tersenyum gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Doqi hijau tua yang megah muncul dari permukaan tubuhnya. Doqi berwarna hijau yang melonjak keluar dari tubuh Yun San adalah warna yang sangat dalam. Sekilas, itu tampak mirip dengan Blazed Lotus Core Flames bertekanan kental dari sebelumnya. Namun, Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatannya untuk menekan dan membentuk sedikit lebih awal sementara lapisan pada permukaan tubuh Yun San ini memiliki warna yang sangat dalam. Karena Doqi kental berwarna hijau tua Yun San terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, kesungguhan juga melonjak di wajah Xiaoyan saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, seorang elit Dozong memang menakutkan. Yun San tertawa dengan garang. Dia perlahan mengangkat tangannya secara horizontal dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan dari kejauhan.
Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan, tampak seperti bola meriam energi yang akan dimuntahkan. Tangan Xiaoyan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan yang semakin kuat di dalam tubuh Yun San. Dia segera menjerit dalam. Skyfire 3 Mysterious Change, Glazed Change. Doki dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi kekerasan setelah tangisannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Sesaat kemudian, dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit asli Do Huang. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ya. Yun San mungkin merasa sedikit terkejut saat melihat aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak, tetapi dia segera mengeluarkan senyum buas. Energi hijau tua di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Leluhur ini, mengacu pada Douzong, akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa setiap benda palsu akan dimusnahkan di depan kekuatan seorang Douzong. Hari ini, terlepas dari berapa banyak taktik yang Anda miliki, leluhur ini, Douzong, akan membiarkan Anda menyesal kembali sekali lagi. Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata dingin Yun San yang dipenuhi dengan niat membunuh. Doki hijau giok yang kuat meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera menyelimuti seluruh bagian dalamnya. Skyfire 3 Mysterious Change. Dia tidak pernah menggunakan ini sejak Xiaoyan keluar dari bawah tanah Akademi Jianan. Saat ini, api surgawi di dalam tubuhnya digabungkan dari api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Kekuatan yang bisa diperoleh teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Xiaoyan sekali lagi menggunakannya, kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Xiaoyan berada di dalam kelas Douling, dia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Douling atau bahkan ahli Douwang itu. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan elit bintang 4 atau 5 Douwang. Menambahkan ini ke keunikan Flames Mantra serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Doki yang kuat sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Douwang. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan penguasa Suan berat yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban yang berat menyebabkan tangan Xiaoyan sedikit tenggelam sebelum dia pulih dengan cepat. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya, bobot penguasa Suan berat tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Xiaoyan. Meskipun penindasan penguasa Suan berat pada sirkulasi Doki di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarung seseorang berkurang sedikit, kelemahan ini telah berkurang sampai hampir tidak berpengaruh setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya. Oleh karena itu, secara alami tidak banyak berdampak pada Xiaoyan. Xiaoyan tidak memecah perhatiannya bahkan sedikit setelah mendengar ledakan energi intens yang ditransmisikan dari langit yang jauh. Tatapannya berkedip saat terkunci ke Yun San di depannya. Kakinya sedikit melengkung dan menjadi seperti singa pemburu yang ganas, di mana otot-ototnya yang gemetar menyembunyikan kekuatan ledakan. Yun San tersenyum ketika dia melihat sikap hati-hati Xiaoyan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Lengan bajunya bergetar dan kain lembut yang dia kenakan memiliki kekerasan yang tidak kalah dengan baja setelah dituangkan ke dalam Doki. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat Douzong, hampir setiap bagian tubuh seseorang, termasuk sehelai rambut, akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Ayo, izinkan leluhur ini untuk melihat dan melihat dukungan seperti apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani kembali sekali lagi. Energi hijau tua di telapak tangannya berputar cepat dalam pusaran saat Yun San tertawa dengan suara dingin yang pekat. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya perak cerah yang pekat dengan cepat muncul di kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Yun San menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan yang tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengan bajunya bergerak, dan dengan tawa dingin, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, itu membawa angin sangat tajam yang dengan ganas menerobos bagian tertentu dari udara. Blar, selongsong seperti baja keras memotong udara. Tepat sebelum mencapai bagian tertentu dari udara, itu berfluktuasi tiba-tiba dan sosok hitam aneh muncul. Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas dan tanpa basa-basi menghancurkan lengan baju dengan keras.
Keduanya melakukan kontak di udara dan suara teredam seperti guntur segera bergema di seluruh negeri. Kekuatan seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit saat menyebar. Lengan Yun San gemetar saat keduanya bertabrakan, saat itu melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Sosok hitam itu, bagaimanapun, berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum stabil dan menampakkan dirinya. Orang itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang seharusnya berada di sisi lain. Kecepatanmu memang cepat, tapi itu hanya berguna melawan ahli Do Huang. Melawan aku. Yun San menatap Xiao Yan yang sebelumnya telah mengepalkan kelima jarinya dengan erat di punggungnya. Bayangan yang ditinggalkan Xiao Yan di tempat itu telah tersebar sampai hanya gambar samar yang tersisa. Yun San tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh pada pria tua yang cukup sombong ini. Dengus pelan keluar dari tenggorokannya sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu kehitaman segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap ungu hitam seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam ini mengikuti sayap api giok saat mereka menjulur keluar. Cara itu seolah-olah sayap api dibungkus oleh lapisan sayap hitam. Sepasang sayap ungu hitam ini secara alami adalah sayap awan ungu yang tidak digunakan Xiao Yan untuk waktu yang lama. Sejak dia maju ke kelas Do Wang, kecepatan terbang sayap yang terbentuk dari Do Qi telah jauh melebihi dari sayap awan ungu. Oleh karena itu, dia sudah lama tidak menggunakan teknik Do terbang semacam ini. Namun, ini tidak berarti bahwa itu kehilangan penggunaannya. Bisa disebut teknik Do yang sangat langka di benua itu, secara alami tidak hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu. Efek lainnya adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi itu persis seperti namanya. Itu tumpang tindih dua hal yang berbeda bersama-sama. Ini adalah kasus untuk teknik Do terbang. Begitu kekuatan seseorang mencapai kelas Do Wang, seseorang akan dapat menempatkan kedua jenis sayap itu bersama-sama. Kecepatan yang dihasilkan oleh superimposisi semacam ini secara alami jauh melebihi kecepatan sepasang sayap Do Qi biasa. Satu-satunya kelemahan adalah mengkonsumsi cukup banyak Do Qi. Jika tidak, jika itu digunakan untuk menempuh jarak dengan cepat, kecepatan itu benar-benar akan membuat seseorang merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Superimposisi sayap mirip dengan Skyfire Tree Mysterious Change karena itu juga ditampilkan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melonjak. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi semacam ini bisa dilihat dari keterkejutan yang muncul di wajah Yun San. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik ketangkasan tingkat rendah di kelas seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Xiao Yan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kemampuan Yun San tidak akan berani meremehkannya. Setelah superimposisi sayap, sepasang sayap Do Qi di punggung Xiao Yan telah berubah dari hijau giok menjadi warna hijau kehitaman. Sayap-sayap itu dikepakkan dan banyak sinar cahaya tertinggal di atasnya. Meskipun itu sedikit kurang indah dibandingkan dengan sayap api hijau giok sebelumnya, warnanya yang dalam dan terkendali menyebabkan seseorang tidak berani meremehkannya. Sayap hijau kehitaman mengepak perlahan dan angin seperti zat berlama-lama di seluruh tubuh Xiao Yan sebelum menyebar dengan peluit. Xiao Yan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyum yang semakin melemah di wajah Yun San dan berkata, "Anjing tua Yun San, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak berguna sekarang?" Xiao Yan tidak memberikan sedikit pun waktu bagi Yun San untuk menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dan dia segera menghilang di tengah suara samar guntur. Dia secara mengejutkan berada di atas kepala Yun San saat berikutnya dia muncul. Xiao Yan memegang penggaris berat itu erat-erat dengan kedua tangan. Dia menjerit keras dan penguasa berat itu mendapatkan momentum pemecahan gunung saat itu memotong langit dan menebas ke arah kepala Yun San. Serangan oleh Xiao Yan ini tidak memiliki gerakan mewah. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang melonjak. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua udara yang berada setengah meter di bawah penggaris ditekan hingga tersebar ke segala arah, menghasilkan area vakum yang terbentuk saat penggaris berat itu mengayun ke bawah. Kecepatanmu masih baik-baik saja tapi kekuatan ini benar-benar tidak cukup.
Yun San dengan dingin tertawa ketika dia melihat penguasa berat yang dengan cepat mengembang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Xiao Yan pukulan di udara. Saat pukulannya dilemparkan ke depan, sebuah busur segera muncul di udara di depannya. Bola meriam udara yang tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara. Tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiao Yan. Blar! Penguasa berat itu berada sekitar setengah meter dari kepala Yun San ketika bertabrakan dengan peluru meriam yang tak terlihat. Kekuatan pantulan yang ditransmisikan ke penguasa berat mengguncangnya hingga berulang kali bergetar. Jika kekuatan Xiao Yan tidak cukup besar, kemungkinan serangan ini akan membuat penguasa berat itu keluar dari tangannya. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan memasuki sisi Yang Sun. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tangan kanannya dan lengannya bergetar dengan cara yang aneh. Sebuah kekuatan yang kuat dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Sesaat kemudian, itu menghantam dada Yun San dengan cara yang teknik. Ledakan oktan, suara rendah dan dalam ditransmisikan dari mulut Xiao Yan. Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang dengan kemampuan Yun San untuk sedikit mengangkat alisnya. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat cepat, Yun San, sebagai seorang elit Douzong, secara alami tidak lemah. Pada saat yang mendesak, kakinya dengan keras menginjak dan doqi yang bergelombang seperti laut di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau tua di tubuhnya. Tinju Xiao Yan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. Kamu sudah menggunakan langkah ini 3 tahun lalu, Yun San tertawa dingin saat melihat kejutan yang melintas di wajah Xiao Yan. Langkah serupa ini juga bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba berputar dan suara retakan tulang terdengar dengan cepat. Tinjunya bergetar hebat. Sebuah kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak seperti arus bawah saat tinju bergetar. Itu segera melewati cairan kental seperti pertahanan dan meledak seperti bom di pakaian Yun San. Ekspresi Yun San berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Xiao Yan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Kekuatan agung meletus dari segala arah dan yang pertama melanda adalah Xiao Yan yang paling dekat dengannya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di udara kosong dan sayap di punggungnya juga mengepak. Itu lama kemudian sebelum dia melepaskan kekuatannya. Perasaan teredam juga ditransmisikan dari dada Xiao Yan. Tatapan Yun San gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dengan cepat menarik diri. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat jubah compang camping di area dadanya. Jubah yang robek menunjukkan dadanya di mana tanda kepalan tangan merah cerah tercetak di atasnya saat ini. Jelas, itu ditinggalkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Hahaha, bagus, baik sekali. Kamu adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku maju ke kelas Douzong. Wajah Yun San berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat tanda kepalan tangan itu. Niat membunuh yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Karena kamu mampu mencapai tahap ini, leluhur ini akan mengizinkanmu untuk melihat apa itu elit Douzong. Sekian dulur alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.